Mendengar jawaban dari si guru tersebut, si pemuda ini pun akhirnya meneteskan air mata, lalu dia pun memeluk sang guru tersebut, dan dia pun berkata kepada sang guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quranku Surgaku Indonesia dimanapun kalian berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kita sudah masuk ke awal tahun 2022. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala target dan pencapaian kita bisa tercapai di tahun ini dan pastinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin buat teman-teman semuanya yang udah mengikuti program kisah inspiratif ini dari episode pertama sampai sekarang, mungkin bertanya-tanya ya, kok episode sebelumnya dibawain sama Bang Torik bukan sama Ikyusan. Mohon maaf banget teman-teman semuanya karena Ikyusan juga lagi padat banget sama kerjaan yang ada. Tapi perlu Ikyusan luruskan bahwa sebenarnya program ini pun gak melulu sama Ikyusan, pasti dibawakan juga dengan beberapa host yang lain yang pastinya tetap seru kok untuk ditonton. Oke, seperti biasa jadi kali ini Ikyusan mau menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini sangat menarik. Kisahnya sebenarnya singkat, sederhana, tapi ini cukup menarik untuk dibahas. Yang mana kisah ini menceritakan seorang guru yang mulia. Jadi kisah ini bermula dari seorang pemuda yang datang ke pesta pernikahan temannya, yang mana temannya ini dulu satu sekolah sama dia dan dia pun mengundang si salah satu guru mulia yang pernah mengajar mereka, yang mana si guru ini tuh udah 20 tahun gak pernah ketemu sama si pemuda ini. Sehingga ketika si pemuda ini datang ke pesta pernikahan temannya bersama istrinya, tiba-tiba si pemuda ini mengeluarkan air mata. Jadi dia ini bergelinang air mata. Kalau misalnya kata orang Sunda mah rerembayan lah gitu kurang lebih ya, rek cerik gitu. Melihat suaminya menangis, si istrinya pun bertanya dong kepada si pemuda tersebut, kamu kenapa menangis gitu loh, apa ada yang salah dengan pesta pernikahan ini atau kenapa? Si pemuda ini pun berkata kepada istrinya, yaitu, kamu ingat kan bahwa aku pernah bercerita tentang seorang guru yang mulia pada saat aku sekolah di jenjang ibtidaiyah? Ya, guru ini sekarang ada di hadapanmu. Jadi si pemuda ini melihat bahwa gurunya telah datang ke pesta pernikahan temannya tersebut. Sehingga si pemuda tersebut pun menghampirinya, kemudian menepuk pundaknya dan dia pun menyapa si guru tersebut. Pada saat si pemuda ini menyapa kepada si pemuda ini pun bertanya kepada si guru tersebut, wahai guruku, apakah engkau mengingatku? Kemudian si guru pun menjawab, apakah aku mengenalmu wahai anak muda? Si pemuda pun menjawab, bagaimana tidak? Aku adalah orang yang telah mencuri jam tangan temanku dulu. Sehingga dia pun menangis, lalu engkau menyuruh kami semua berdiri dan berbaris di depan kelas. Lalu engkau menyuruh kami untuk menundukkan pandangan kami, lalu engkau mulai memeriksa kantong saku kami. Pada saat itu aku sangat panik. Aku sangat ketakutan bahwa engkau akan menemukan jam tangan tersebut di dalam kantong sakuku, lalu semua orang akan tahu bahwa aku adalah pelaku pencuriannya. Akan tetapi, pada saat engkau menemukan jam tangan tersebut di dalam kantong sakuku, engkau tidak berkata apa-apa. Lalu engkau mengembalikan jam tangan tersebut kepada pemiliknya. Mendengar cerita dari si pemuda ini, si guru tersebut pun akhirnya sadar dan dia pun ingat. Dia pun berkata kepada si pemuda bahwa, ya, tentu saja aku ingat. Memang betul aku yang telah memeriksa kalian semua. Aku yang menyuruh kalian untuk berdiri, dan aku yang menyuruh kalian untuk berbaris di depan kelas, dan aku menyuruh kalian untuk menundukkan kepala kalian, dan aku pun mulai memeriksa kantong kalian satu persatu. Akan tetapi satu hal yang tidak kalian pernah ketahui, bahwasanya pada saat aku memeriksa kantong kalian satu persatu, aku pun menundukkan pandanganku, sehingga aku tidak tahu kantong saku siapakah yang telah aku ambil jam tangan tersebut di dalamnya. Sehingga aku pun langsung menyuruh kalian untuk duduk kembali, dan aku pun mengembalikan jam tangan tersebut kepada pemiliknya. Mendengar jawaban dari si guru tersebut, si pemuda ini pun akhirnya meneteskan air mata, lalu dia pun memeluk sang guru tersebut, dan dia pun berkata kepada sang guru, bahwa, sungguh mulia wahai engkau guruku. Mulai saat ini sampai ke depannya, hubungan kita tidak akan pernah putus. Pantas saja si pemuda ini selalu bertanya-tanya, kenapa si guru tersebut tidak pernah menegurnya atau mempermasalahkan soal jam tangan tersebut sampai selesainya ia sekolah di jenjang ibtidaiyah. Dan inilah jawabannya. Ternyata si guru tersebut juga ikut menundukkan pandangannya pada saat dia memeriksa satu persatu dari kantong saku dari murid-muridnya tersebut. Si pemuda ini menyadari bahwa sebenarnya gurunya tersebut sedang mengamalkan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis tersebut berbunyi, barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kisah ini tuh sangat sederhana, namun sangat bermakna untuk kita semuanya. Berakhirlah kisah ini.
Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa kisah ini bermanfaat untuk dibagikan ke teman-teman yang lain, kalian bisa share video ini. Dan kalian juga bisa support kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan kalian juga bisa klik tombol like apabila memang video ini menarik untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya kritik ataupun saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, kalian juga bisa follow Instagram Ikusan di @ikusan.voicestudio. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Ikusan pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.